Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada eksperimen op M linear sesi kedua. Pada sesi kedua ini, pengujian op M linear kita fokuskan kepada op M dengan masukan non inverting atau masukan tidak membalik. Pada eksperimen ini terdapat dua kegiatan. Yang pertama, kita gunakan rangkaian op M linear dengan masukan non inverting menggunakan sinyal masukan DC. Nah, jadi akan kita lihat, jika inputnya positif maka outputnya apakah positif atau negatif. Yang kedua, pengujian op M linear dengan masukan non inverting menggunakan sinyal masukan berupa sinyal sinusoidal. Nah, ini juga akan kita lihat bagaimana hubungan antara sinyal masukan dengan sinyal keluaran. Selain pengujian op M linear dengan masukan non inverting, kita juga melakukan pengujian op M linear sebagai penjumlah. Jenis rangkaian op M linear dengan masukan membalik atau masukan inverting. Mari kita lakukan kegiatan eksperimen untuk sesi kedua. Pengujian op M dalam operasi linear pada sesi 2 menggunakan rangkaian dengan masukan tak membalik sebagaimana gambar 73. Jadi kalau kita lihat di situ, untuk masukan membalik, rangkaian dasarnya tetap sama dengan masukan membalik, hanya saja sinyal masukan diberikan pada pin 3, sementara untuk pin 2 dari R kita koneksikan ke ground. Jadi yang lainnya sama ya. Untuk penguatan membalik, yang pertama dengan masukan DC dan yang kedua dengan masukan AC. Nah, selain itu kita akan melakukan pengujian menggunakan masukan inverting atau membalik, tetapi sebagai rangkaian penjumlah. Kita mulai dulu yang rangkaian penguat tak membalik. Ini kita pindahkan ke masukannya. Ini ke ground. Ya. Ini rangkaian untuk op M sebagai perubah skala sinyal DC dengan masukan non inverting. Sehingga masukannya diberikan di pin 3 dengan ground ya. Nah, jadi kita lihat masukannya di channel 1 dan keluarannya tetap di channel 2. Kita lihat di osiloskop. Sebelumnya datanya akan dicatat di tabel
74. Jadi hampir sama dengan pendataan pada sesi sebelumnya ya. Kita gunakan tegangan input 0,6, 1 volt dan 1,6. Ya, ini kita atur ke posisi DC. Setelah itu putar potensio 0,6. Oke, kita lihat untuk time per dipnya 2 ms atau kita pakai 1 ms, lebih stabil. Time per dipnya 1 ms, volt per dipnya 1 volt per dip, channel 1 dan channel 2. Ya, silakan dilakukan pendataan. Berikutnya kita lakukan untuk sinyal masukan 1 volt. Kita putar potensionya. Nah, ini 1 volt. Ya, silakan dilakukan pendataan. Volt per dipnya 1 volt per dip, time per dip 1 milisekund. Data yang ketiga untuk 1,6 volt. Oke, ternyata tidak terlihat, sehingga kita perlu atur lagi. Volt per dipnya 2 volt per dip. Ini 2 volt per dip. Nah, silakan dicatat. Ini sinyal input, ini sinyal output. Oke. Berikutnya kita lanjutkan untuk masukkan sinyal AC. Ya, kita lanjutkan untuk penguat dengan masukan tidak membalik menggunakan rangkaian gambar 73 ya, ini 73 dengan masukkan sinyal AC ya. Untuk R masukannya 10 kilo ohm dan R umpan baliknya 20 kilo ohm.
Nah, kita mulai dengan sinyal masukan 0,6 volt, frekuensi 200 Hz. Kita atur. Ini kita osiloskopnya kita setel dulu channelnya untuk volt per dipnya 1 volt per dip. Time per dipnya kita coba 1 milisecond terlebih dahulu, lalu kita atur. Oke, itu 0,6. Kita gunakan time per dipnya yang sesuai, yaitu 2 milisecond. Volt per dipnya 1 volt per dip. Kita lihat keluarannya. Ya, itu. Nah, ini nanti bisa dibandingkan dengan sinyal masukan dan keluaran pada masukan inverting. Yang ini adalah untuk masukan non inverting, tidak membalik. Nah, jadi ini masukannya, yang ini adalah outputnya. Ternyata sepasa ya. Silakan dilakukan pendataan. Data berikutnya untuk masukan dengan sinyal input yang tegangan puncaknya 1 volt. Kita atur potensionya sehingga 1 volt. Ya, silakan dilakukan pendataan. Ini untuk sinyal masukan 1 volt tegangan puncaknya. Data ketiga untuk sinyal masukan 1,6 volt. Kita atur lagi 1,6. Ini ada yang terpotong, oleh karena itu kita gunakan volt per dipnya yang sesuai. Oke. Ya, ini. Jadi ini adalah hasil sinyal input dan yang ini output untuk volt per dipnya 2 volt per dip untuk channel 1 dan channel 2. Nah, jadi silakan ditentukan nilai tegangan input dan outputnya. Berdasarkan gambar sinyal yang diperoleh. Nah, inilah pengujian op-amp dalam operasi linear dengan masukan non inverting atau tidak membalik. Kita akan melakukan pengujian terakhir, yaitu op-amp sebagai penjumlah sinyal DC. Nah, dalam hal ini kita gunakan kembali rangkaian dengan penguat membalik
Pengujian op-amp sebagai penyumlah dengan masukan inverting menggunakan rangkaian gambar dengan masukan invertingnya menggunakan 2 resistor, artinya 2 masukan yang akan kita jumlahkan, R1 dan R2. Jadi ini sama-sama akan kita berikan sinyal masukan yang nilainya sama, mulai dari 0,6 volt, 1 volt, dan 1,6 volt. R1 dan R2 mempunyai nilai hambatan masing-masing 10 kilo ohm. Dan R umpan baliknya mempunyai nilai hambatan 20 kilo ohm. Nah, nanti dilihat di sini bagaimana hasil keluaran daripada rangkaian penjumlah ini. Hasil pengujian dicatat dalam tabel 76. Nah, pada tabel ini sudah ditentukan nilai masukannya. Untuk kegiatan pertama, tegangan masukan 1 0,6, masukan 2 0,6. Seterusnya dilihat sinyal pada osiloskop dengan mencatat sensitivitas time per dip, sensitivitas volt per dip. Nah, sehingga bisa ditentukan berapa nilai tegangan keluarannya. Nah, setelah itu pada gambar sinyal ditampilkan dengan melakukan screenshot melalui video eksperimen yang diberikan. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi, sudah siap kita rangkai dengan masukannya. Ini masukan P1 melalui R1, ini masukan P2 melalui R2. Keluarannya di pin 6. Pada osiloskop kita setting untuk time per dip-nya 0,5 milisekund. Ya, jadi time per dip-nya 0,5 milisekund. Volt per dip-nya untuk channel 1 sama dengan channel 2, yaitu 2 volt per dip. Ini kita atur, kita berimpit. Oke. Selanjutnya untuk channel 1 kita geser pengukurannya ke DC, channel 2 juga ke DC, dan kita setelah kita putar potensinya, nah ternyata menunjukkan perubahan sinyal masukan dan sinyal keluaran. Nah, ini kita mulai pengujian untuk kegiatan pertama pada rangkaian penjumlah dengan masukan 0,6 volt. 0,6 volt berarti 0,3.
Oke. Nah, ini untuk sinyal masukan 0,6 volt. Jadi sinyal masukan nih dari ground ya, untuk sinyal masukan di R1, sinyal masukan P1 ya. Kita lanjutkan sinyal masukan P2 ya, ini P2. Jadi P2 ini untuk masukkan P2, yang ini untuk masukkan P1 yang sudah kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat lagi yang P2 juga ternyata sama 0,6, karena ini 0,3 kali 2 volt per dip. Nah, hasil penjumlahannya kita lihat di keluaran ini dari ground ke yang ke bawah ya. Ini dari ground ke bawah. Silakan ditentukan berapa nilai tegangan keluarannya. Kegiatan keduanya, kita ubah nilai tegangan masukannya ya, kita pindah dulu ke pengukuran masukan 1 untuk sinyal masukan 1 ya, ini kita atur untuk sinyal masukannya 1 volt, berarti 0,5 kali 2. Nah, ini hasil pengujian untuk sinyal masukan 1 volt. Silakan dilihat dan didata sinyal masukan dan sinyal keluarannya. Jadi sinyal masukan ini adalah dimasukkan R1 R1 P1. Kita lihat lagi yang di R2 P2. Nah, itu di sinyal masukan 2, hasilnya sama ya dengan sinyal masukan 1. Jadi ini keluaran hasil penjumlahannya antara sinyal masukan 1 dengan sinyal masukan 2. Silakan dilakukan pendataan hasil pengujiannya. Sekali lagi diingatkan, time per dipnya 0,5 milisekon, volt per dipnya 2 volt per dip untuk channel 1 dan channel 2. Selanjutnya pengujian terakhir, kita berikan masukan 1,6 volt
Ini kita pindahkan dulu ke sinyal masukan pertama. Kita buat 1,6 volt. Mana? Kalau kita gunakan yang 1 volt dahulu, 1,6 nih. Ya, ini untuk sinyal masukannya 1,6 volt ya. Dan ini adalah sinyal keluaran. Kita lihat lagi sinyal masukan di R2 P2. Nah, ini adalah sinyal masukan di P2. Nah, inilah hasil penjumlahan pada keluaran ya. Silakan dilakukan pendataan. Ya, sampai di sini selesai pengujian op-amp dalam operasi linear yang menerapkan sistem penjumlah sinyal. Dalam hal ini adalah penjumlah tegangan sesuai dengan banyaknya resistor masukan dan tegangan masukan yang diberikan. Demikianlah pengujian op-amp pada sesi kedua. Sampai di sini, silakan dilakukan pendataan sebaik mungkin dan analisis terhadap data yang diperoleh. Sampai jumpa pada kegiatan eksperimen lainnya. Kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.